Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazi an'amana min ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia para orang tua, wabil khusus pengurus Masjid Jami As-Sakinah, para alim ulama cerdik pandai, saudara-saudari muslimin muslimat rahimakumullah. Mengawali perjumpaan ini, mari kita memuji, memuja dan bersyukur kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelapangan waktu kepada kita untuk bisa berkumpul di malam ini. Salawat salam mari kita bacakan untuk Rasulullah SAW, untuk sahabat, untuk pengikut beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita lanjut hadirin ya. Judulnya itu kemarin apa? Wali yang adil ya. Betul gak? Kemarin baru sampai hadis pertama. Hadis pertama itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ada 7 kelompok di akhirat nanti yang akan dilindungi oleh perlindungan Allah. Nomor satunya itu apa? Imamun adilun, pemimpin yang adil ya. Sekarang hadis kedua dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini panglima Pak ya, panglima perang luar biasa. Punya anak namanya Abdullah. Anaknya Amr bin As ini yang bernama Abdullah ini termasuk ulama sahabat ya, ulama dari kalangan sahabat. Kata beliau, bersabda Rasul di riwayat Imam Muslim ya, innal muqsitina indallah ala manabira min nur. Manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil dalam kelak di hari akhir, dia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya. Ini mimbar. Mimbar itu apa? Tempat yang tinggi sendiri ya. Jadi kalau lantai ini datar, ada tempat terspesial ya, tinggi sendiri untuk orang duduk berdiri, itu mimbar. Kayak inilah. Nanti orang adil nih, ini umum ya, bukan hanya untuk pemimpin ya, siapa saja yang adil.
Biasanya keadilan ini lebih fokusnya ke pemimpin, ke hakim, Pak ya. Mereka itu akan berada di atas minbar-minbar yang terbuat dari cahaya. Ya, kalau hakim kan mejanya lebih tinggi juga daripada terdakwa kan, betul gak? Jadi kalau di dunia hakim itu ditempatkan di tempat yang istimewa, kalau dia saat menjatuhkan vonis itu berdasarkan keadilan, balasannya luar biasa juga. Di akhirat dia akan ditempatkan di tempat istimewa pula, di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Begitupun presiden, gubernur, wali kota, ya, camat, lurah, RW, RT, kan sama tuh. Ulil amri juga. Pak RT ini kan sama dengan presiden, sama dengan negara, punya syarat tuh lah. Ada yang dipimpin, ada wilayah, betul. Pak RT kan tak sampai ke sana wilayahnya ya, khusus aja di sini. Lorongnya kan ada wilayahnya, ada yang dipimpinnya, betul. Pak RT pun punya aturan, pemimpin. Jadi kabar gembira untuk Pak RT ini. Kalau Pak RT muksitin, adil, dah disiapkan oleh Allah mimbar dari cahaya. Ya mungkin mimbarnya beda-beda juga di akhirat tuh Pak ya. Mungkin untuk raja mimbarnya ya karena rajanya gede kuasanya ya mantap juga, betul lah. Kalau PRT kan wilayahnya kecil, ya mungkin mimbarnya tak segede mimbar raja, mungkin enggak. Ya kayak mimbar di sini sama mimbar Istiqlal kan beda Ustaz. Kan ini mesti jami kan. Kalau Istiqlal Masjid Nasional. Ya, mimbarnya mungkin beda. Jadi keadilan ini luar biasa ya. Keadilan ini luar biasa. Maka ada sifat Allah itu apa? Al-adlu, ya, al-adlu. Allah itu yang maha adil, yang maha adil. Jadi tak ada vonis Allah yang tidak proporsional, ya. Kita aja kadang, betul lah, yang salah menilai. Orang rajin sholat, rajin baca Quran, sakit stroke, kita pula yang mandai-mandai kan. Mungkin dulunya katanya waktu mudanya bergajul gitu. Padahal belum tentu kan hukuman untuk kesalahannya. Boleh jadi Allah ngangkat derajat dia kan. Kadang kita juga yang mandai. Nah hadirin rahimakumullah, ketika Allah menyebutkan ilmu, jadi orang berilmu ini itu di peringkat ketiga setelah Allah dan malaikat. Baca ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Allah bersaksi untuk dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Gitu. Yang kedua yang bersaksi itu para malaikat. Para malaikat pun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, ulul ilmi, orang yang diberikan ilmu. Ya, orang yang diberikan ilmu.
Allah kasih sifat qaiman bil qisti, penegak keadilan, penegak keadilan. Jadi adil ini konsekuensi dari tauhid, Pak. Ya, konsekuensi dari la ilaha illallah, adil. Lawan adil itu kemarin apa, Pak? Zolim. Maka kezaliman terbesar itu adalah yang langsung berversus dengan tauhid. Apa? Kemusyrikan. Kalau lawan adil itu zolim, maka dalam Quran disebut kezaliman tertinggi itu adalah mempersekutukan Allah. Ada seorang luar biasa, kopi itu kopi. Saya duluan, jangan-jangan Bapak tak dapat bagi dah. Istimewa tuh. Luqman Al-Hakim nasihati anaknya dalam Quran kan, ya bunai la tusyrik billah, wahai anakku, ananda, jangan persekutukan Allah ya. Dikasih alasan, inna syirka la zulmun azim, karena sungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah sungguh nyata kezaliman yang gede ya. Gitu. Nah, maka kita kaum muslim ini menegakkan ya, tapi dorongan tauhid kita gitu ya, dorongan tauhid kita bahwa la ilaha illallah ini mendorong kita bukan hanya adil memperlakukan Allah dengan tidak mempersekutukannya, juga memperlakukan manusia sesama makhluk Allah pun dengan adil, tidak dengan kezaliman. Nah, balasannya kata Rasulullah, orang yang adil saat di dunianya ini, nanti Allah akan persembahkan untuk orang itu manabir min nur, minbar dari cahaya. Minbar ini tempat kehormatan loh, Pak. Semua orang boleh naik, tapi semua orang tak bisa tampil kan, betul lah. Bapak mau naik minbar silahkan, tapi hanya masuk aja kan, tidak dalam kondisi sedang ditinggikan, betul kan? Jadi bukan kesombongan khotib berpidato di atas mimbar nih, betul lah. Gambaran di akhirat gitu katanya, orang yang bisa menegakkan keadilan Allah kasih tempat terhormat berupa mimbar dari cahaya, betul lah. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah, diberi badal ya, alladzina ya'diluna fi hukmihim fi ahlihim wa ma wallu. Orang-orang adil itu adalah orang-orang yang adil dalam melaksanakan hukum terhadap keluarga dia sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kalau anaknya diperlakukan dengan adil, maka apalagi orang lain. Itulah. Anak nih kan, Pak, hubungan emosional dengan kita nih luar biasa, betul lah. Anak salah, anak kita salah, kita susah menemukannya. Tapi anak orang salah, kentara tuh. Kenapa? Terbalut oleh rasa cinta. Kayak anak musuh kita benar, itu kita susah nak menilai baik tuh. Betul lah. Nak menilai baik itu susah, betul. Kenapa? Terselimuti oleh kebencian. Kalau kita sudah bisa memberikan hukum dengan
ahli keluarga kita sendiri dengan adil, apalagi dengan orang yang di luar diri kita. Itulah. Maka dalam Al-Quran pun disebut menghukum manusia dengan adil itu meskipun atas dirimu sendiri, meskipun atas kerabatmu sendiri. Ya adil tuh bukan hanya menghukum, memberi, menolak, kan sama juga kan. Hukum tuh kan gitu, memberikan hak atau menolak memberikan hak, kan gitu ya hukum. Ya tak usah kita bayangin hukum itu harus pengadilan aja gitu kan. Ya mungkin kalau pejabat memberikan hak, ya jangan dipilih-pilih kerabat dulu gitu kan. Kalau memang semua orang memiliki kriteria untuk mendapatkan, betul? Ya berikan gitu. Jangan karena bukan karib kerabat kita, hak mereka tak kita berikan. Betul lah. Rawahu Muslim. Lanjut Pak ya. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, sebelum ke situ artinya gini Pak, kalau kita dah tahu hadis kedua nih bahwa orang adil tuh, betul? Di surga dah disiapin oleh Allah mimbarnya dari cahaya. Misalnya ya kita punya cita-cita ingin menjadi penegak keadilan, betul lah. Nah, motivasinya ini ya, ngapa hebat kali katanya mau jadi hakim, saya sangat tertarik, gitu. Gitu. Jadi motivasi masuknya itu dari awal sudah ingin meraih kebahagiaan akhir. Cita-citanya mulia kayak gitu, maka prosesnya pun akan mulia. Dia tidak akan berani melakukan pengkhianatan. Di hadis ketiga dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau begini, saya pernah mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata baginda Rasul, tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin kalian yang paling baik itu, yang ideal ya, yang mantap, yang top, yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Nah, ini pemimpin, ciri-ciri pemimpin baik tuh gitu. Kita cinta mereka, mereka cinta, saling bersambut, ya, tidak tepuk sebelah tangan. Gitu. Kita mencintai mereka tak peduli, atau mereka cinta kita tak peduli. Nah, itu berarti tak ada kriteria pemimpin yang baik. Rasul menyebutkan itu. Jadi ini ciri yang senang aja kita menilai kan, tak payah jadi profesor kan, betul lah, untuk menganalisa pemimpin ini baik jelek kan. Cinta tak kita dengan mereka? Oh cinta. Mereka cinta dengan kita? Oh cinta juga. Oh berarti baik dia, betul lah, baik dia. Cinta kita kepada mereka nih biasanya kelazimannya itu karena, betul, mereka, nah itu tadi yang judul sebelumnya, memperlihatkan kepedulian, ya, memperhatikan hajat kita, ya, tidak memberatkan kehidupan kita, ya, tidak menindas, melindungi, mengayomi, betul, nah gitu. Nah kalau mereka melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya, maka kata Rasulullah, rakyat pun pasti mencintai mereka. Cuman susah, betul lah, susah. Kalau yang dipimpinnya seorang, bolehlah, betul lah. Tapi kalau yang dipimpinnya sudah lebih dari 2 orang, agak berat Pak. Apalagi kalau sudah jutaan, sudah ratusan juta.
Untuk bisa kita melayani sekian juta orang agar mereka dapat puas semua nih, aduh berat Pak. Betul lah. Lain orang lain selera. Betul lah. Lain orang lain keinginan, lain orang lain persepsi. Maka pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menjalankan aturan yang dibuatnya. Alhamdulillah Indonesia ini kan yang buat aturan siapa? Rakyat Pak, melalui wakil kita, bukan presiden loh Pak yang buat aturan, bukan gubernur, bukan bu wali, Dewan Perwakilan Rakyat, betul lah, kita juga. Maka kalau Bapak salah milih nanti dia bikin aturannya neko-neko, betul lah. Yang ngajuin, yang melaksanain baru eksekutor kan, betul lah, si eksekutif itu. Nah, kalau aturan itu dijalankan, nah berarti dia telah tunaikan apa yang menjadi hak kita rakyat. Kalau untuk memuaskan semua orang, aduh susah Pak, betul lah, susah. Apalagi kalau rakyat sudah terbagi kayak istri pertama, istri kedua, betul lah, betul lah. Coba Bapak praktek aja dulu atau bayang-bayang lah punya istri dua misalnya kan. Jangan punya istri 4, 2 aja dulu. Itu ribet Pak buatnya itu. Betul lah. Enggak. Ya. Itu kan sudah menyimpan cemburu kan. Gitu. Apa yang kita buat dengan istri pertama padahal sudah sangat kita hati-hati, oh dikomen sama istri kedua, ketiga. Ini khayal kita aja, betul lah. Khayal kita aja. Kan prakteknya belum. Nah, kalau rakyat sudah terkubu menjadi 2, betul lah, atau menjadi 3, oh gitu. Cemburunya itu kayak istri pertama, kayak istri kedua. Apa yang dibuat tuh salah saja, betul lah, salah dan keliru. Harusnya begini. Dia pun masih asumsi juga, belum tentu. Harusnya baik, betul lah. Apa? Betul lah. Dunia ini bukannya tempat bersenang-senang kan? Betul lah. Tapi tempatnya kita diuji. Ya, tempatnya kita diuji. Tanyalah Pak RT yang sudah lama jadi pemimpin di sini. Apa semua penduduk di TH ini merasa terpuaskan oleh Pak RT? Orang komplain, padahal saya dah keluar pagi, kadang malam. Betul lah. Padahal rasa saya sudah pas, saya tunaikan, masih aja. Nah, kan gitu. Ini baru se-THI. Se-THI pun berapa blok Pak RT? 4 ya? Pak RT kita ini. Betul lah, hanya 4 aja. Pak RT rasa. Apalagi nak puaskan se-Jawa, se-Sumatera, betul lah, se-Kalimantan. Sumatera aja sampai ada yang dekat Senayang, Tanjung Kelit kan gitu. Belok-belok tuh Pak. Paham ya? Nah, jadi jangan mudah lah nganggap urusan pemimpin berat Pak. Ya berat. Berat. Maka pemimpin ini spesial dalam Quran. Orang yang diberi amanah pemimpin ini Allah sebutkan aku yang ngasih gitu. Betul lah, aku yang ngasih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan olehmu, wahai Allah, rajanya dari seluruh raja. Kalau Indonesia ini bukan raja Pak, presiden. Presiden tuh kekuasaannya kecil daripada raja, betul lah. Kalau raja tuh Saudi, mana lagi? Brunei,
Kalau Thailand kayak Inggris ya, tak absolut lagi rajanya. Ada perdana menterinya kan Thailand kan. Ini raja yang titahnya itu adalah hukum. Tak ada undang-undang yang dibuat rakyat. Kalau undang-undang yang buat rakyat atau wakil rakyat itu bukan raja, Pak. Raja mah absolut. Ya, absolut. Nah, yang jadi raja itu Allah sebutkan tu'til mulka man tasha. Engkau ya Allah yang memberikan kekuasaan bagi orang yang engkau kehendaki. Padahal kan kita tahu tak ada subjek yang memberikan sesuatu selain Allah. Bukan hanya kerajaan aja, Pak. Ilmu pun Allah yang ngasih. Istri kita pun Allah yang ngasih, kan gitu hakikatnya. Tapi untuk masalah kekuasaan ini ditegaskan gitu. Di surat apa itu, Ustaz? Al-Imran ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Qulillahumma kan doa itu Allahumma Qulillahumma malikal mulki. Allah itu rajanya seluruh raja. Raja itu absolut, ya. Raja itu absolut. Dulu Indonesia kan raja-raja juga kan. Raja Melayu ada kan. Raja Majapahit, Raja Sriwijaya, ya. Itu undang-undangnya ini sabda raja. Semalam aturannya begini, hari ini sabdanya lain, yang semalam tuh dihapus. Di Indonesia boleh begitu dah? Oh, tak bisa, Pak. Betul lah, merubah undang-undang tuh makan duit banyak. Betul lah. Kenapa ya? Harus ada prosesnya dulu. Wakil kita. Mau presiden mau raja kalau adil, itulah. Itulah dapat minbar di surga dari cahaya dan mendapatkan gelaran daripada Allah khiyaru a'immatikum. Khiyaru a'immatikum, pemimpin-pemimpin yang terbaik. Cirinya kata baginda Rasul, tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Tuhibbunahum, kamu mencintai mereka, raja-raja itu, pemimpin-pemimpin itu. Wa yuhibbunakum, dan mereka pun mencintai kalian. Jadi konsekuensinya gitu. Kalau tunai apa yang menjadi kemestian mereka untuk kita, ya otomatis kan kita pun cinta. Cinta itu kan tak bisa dipaksa, betul lah, Pak? Cinta itu kan di hati. Cinta itu di hati. Kamu harus mencintaiku, tak bisa diharus-harusin. Betul lah? Nah, yang bisa kita buat itu adalah yang bisa menarik cinta itu muncul di hati orang. Bercakap mulia, saling menghormati, saling menghargai. Maka itu akan muncul benih-benih cinta di hati orang. Tapi tak mesti itu, Pak. Rasul aja dah cakap baik, betul lah, dah berkorban siang malam tanpa upah. Tak semua orang mencintainya, betul lah. Rasul tuh, apalagi kita, setakat manusia biasa, betul lah. Setakat manusia biasa. Dah, lanjut. Ciri kedua, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Wa tusalluna alaihim, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Awas ya. Tusallu tuh itu. Jadi itu salat itu kan makna bahasanya doa kan.
Ini sama dengan perintah sholawat tuh kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Shalla yusalli ala, ngedoain baik. Sama dengan da'a lahu. Oh, itu ngedoain kebaikan. Ciri kedua pemimpin yang baik itu ya adalah kamu mau mendoakan baik mereka dan mereka pun mau mendoakan baik kalian. Sholala. Nah, itu muradib Ustaz. Muradib sinonim. Shalla yusalli ala itu gitu. Kata Imam Ibnu Alan ketika memberi syarah, kenapa yusalluna alaihim, yusalluna alaikum, tusalluna alaihim, kenapa ta'diyah dengan ala? Karena ada terkesan al-hanu wal-atfu, gitu. Jadi ada kelembutan, ada kehangatan, ada keakraban, gitu. Ya, gitu. Jadi ada kasih sayang. Kalau sudah nyambung hati, maka dari sini tuh keluar kata-kata yang baik. Bermohon kepada Allah, betul lah. Ya Allah, lindungi mereka. Ya Allah, bantu mereka. Oh, mereka tuh pemimpin. Ustadz pernah tak doain pemimpin di mimpin sholatnya, lepas sholat? Kalau susah pakai bahasa Melayu aja Ustaz. Ya Allah, bantu presiden kami, gubernur kami, kan lebih ngerti di belakang. Cuma nanti orang kok jadi gini katanya doanya. Kalau di luar sholat boleh Ustaz. Iya, kalau di luar sholat boleh. Mengena lagi kan, aminnya tuh yakin mereka. Ya Allah, paham saya yang aminkan nih. Kalau yang bahasa Arabnya kan amin aja kita. Betul lah. Kapan saya tadi ya? Tadi Jumatan. Saya dengarkan doa Jumat. Saya tak jadi amin tadi. Karena saya ngerti kurang satu kata kan. Batal tuh kurang satu kata. Paham ya? Ayo. Kalau bahasa Indonesia kan orang bisa menilai semua, betul lah. Itu. Setelah Rabbana atina fid dunya hasanah aja Ustaz. Itu. Tambahkan Ustaz doain wali kota, doain Pak Camat. Pak Camat kalau timur ya, yang lain kan Bu. Pak Haji Dodo. Doain Pak Gub, doain Pak Presiden, kan bagus tuh, betul lah. Ya Allah, tak usah disebut lah nama kepanjangan kan. Ya Allah, bantu pemimpin kami, ya Allah, gitu, cakep itu, betul lah. Nah itu ciri pemimpin yang baik tuh. Kamu mau mendoain mereka dengan kebaikan, mereka pun mau mendoain kamu dengan kebaikan. Maka Bapak dengarlah sambutan Presiden, betul? Pak Gub, Bu Wali, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah. Mereka tak canggung-canggung loh bilang Allah itu kan, ya. Tapi untuk menghargai yang lain, Tuhan yang Maha Esa, kan gitu. Kalau orang Islam mungkin dengar Tuhan yang Maha Esa itu belum mengena gitu kan, dibilangnya Allah dulu. Itu nilai Pak. Cuman kita ini kan selamba aja dengar mereka, betul lah. Gitu. Rasa tak ada guna, padahal itu luar biasa. Kalau itu hilang baru kita protes. Allah tak disebut lagi kan. Gitu. Tapi ketika masih disebut tak ada bangga kita. Paham lah? Jadi kalau Allah masih disebut oleh pemimpin kita itu luar biasa. Paham Pak? Jangan anggap remeh itu. Jangan anggap remeh. Ya meskipun bahasa Arabnya tak fasih kayak Ustadz Ali misalnya kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Ustadz Ali kan gitu, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udahlah itu bagus ya. Betul lah.
Gitu. Kalau yang nak pasti nyebut subhanahu wa ta'alanya ya harus ulama lah, betul lah. Berkenan menyebut nama Allah, luar biasa. Semoga kita semua, betul lah. Bahkan mereka lebih santun. Mari kita bersama-sama, betul lah. Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita. Itu ketawaduan, Pak. Kalau raja mana ada. Mari kita bersama-sama. Kalian harus ya. Oh, kalau raja kan gitu. Mereka masih mengajak kita, masih menghargai. Mari kita bersama. Bukan basa-basi kalau hemat saya ya. Bukan basa-basi. Betul lah, apalagi kalau tak pakai konsep kan. Itu kalau pakai konsep boleh jadi kan, setakat membaca pikiran orang. Kalau refleks gitu. Nah, makanya dahulukan husnuzan, berbaik sangka dengan semua orang. Betul lah. Wa syairaru a'immatikum, dan pemimpin-pemimpin yang jelek. Syirar itu jelek gitu. Syirar pakai sya, sin bertitik 3 di atas. Syirar. Maka kalau Ustadz bisyirril Fatihah keliru itu. Oh, dengan kejelekan Fatihah jadi pakai sin kalau itu. Ya. Yang tak ada titik 3 di atasnya. Bisirril Fatihah. Jangan bisyirril Fatihah. Itu karena pengen terlihat bahasa Arabnya kan bisyirril. Keliru. Wasyiraru a'immatikum, dan pemimpin-pemimpin kalian yang jelek tuh alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum Allah. Nah ini pemimpin yang jelek tuh disebutkan di sini cirinya, kamu membenci mereka dan mereka membenci kamu. Woi, terus nih. Rakyat benci dia, dia pun benci rakyat. Oh, ini tanda pemimpinnya adalah syirar, jelek. Paham Pak? Tapi Ibnu Alan ngasih penjelasan gini, kebencian itu timbul dari ulah mereka tidak tunaikan amanah, tidak sayang, tidak peduli, menindas, betul, merendahkan rakyat. Nah, efek dari itu maka rakyat benci. Paham ya? Jadi bukan faktor X bencinya itu, betul lah. Kalau faktor X lain, aku pengennya sih yang jadi pemimpin tuh orang kami, malah orang mereka pula. Oh, jadi benci. Nah, itu mah lain, itu mah faktor X. Belum tentu pemimpinnya jelek. Paham ya? Harus nyambung ke judul sebelum ini. Ya? Gitu. Karena mereka tak sayang rakyat, tak peduli rakyat, nindas rakyat. Nah, artinya timbul hal kemestian. Karena penindasan itu adalah kebenci. Bukan faktor X tadi. Ustaz sih harapannya yang jadi ini si A, malah si B. Aku benci. Kebenciannya itu karena kawan dia tak jadi, bukan karena keburukan yang menjadi pemimpin. Oh, itu mah kayak inilah, kayak berpoligami kan. Mau baik mau jelek istri kedua kita, pasti istri pertama itu marah, betul lah, tak ada baiknya. Nah itu. Boleh punya pemimpin bukan pilihan kita. Oh, tak boleh lah Ustaz. Saya milih istri saya yang sekarang, betul lah. Ustaz benci dengan istri saya, kenapa? Ustaz menikahi yang bukan pilihan saya, kan tak bisa. Ya sama lah Ustaz. Kan suami juga pemimpin, kan semuanya sudah. Ar-rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an. Sama tuh kan? Betul lah. Tak boleh. Namanya benci itu yang diizinkan hanya benci setan aja. Kalau setan iya.
Itu oleh Allah diizinkan kita membencinya, tapi jangan nantang-nantang lah dengan setan, ya. Benci aja, tak usah nantang-nantang, nanti kalah kita. Paham enggak? Apalagi pemimpin itu kan manusia juga. Betul lah, tak boleh membenci pemimpin. Kebencian tuh Pak bukan sifat orang beriman, gitu aja. Betul lah. Apalagi terhadap orang yang kita ketahui beriman kepada Allah. Betul lah. Iman kepada Allah tuh tak usah muluk-muluk. Ya, hafal Quran 30 juz jangan. Susah nanti nyari orang beriman kayak gitu. Udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, titik, sudah. Kalau nyari yang lebih dari itu, yang beriman tuh hanya seekor aja mungkin di bumi ini. Betul lah. Pemimpin beda akidah, ya jangan milih pemimpin beda akidah. Ya sudah, berarti kalah kita. Jangan benci orangnya, benci akidahnya. Kalau benci orangnya kan keliru. Apalagi kita punya undang-undang yang disepakati di negeri, betul lah. Makanya saya kemarin kalau pengen yang menjadi itu adalah orang yang kita idolakan, yang sesuai dengan keinginan kita, jangan anti politik. Ini keluar-keluar di masjid pemilu tak ikut, haram katanya, apalah kayak gitu. Gentle, betul lah, gentle. Itu. Ini selambu aja, betul lah. Dikasih pamflet aja tak mau baca, turun. Betul lah, turun. Ajak istri kita, ajak anak kita, coblos ini pilihan bapak nih, oh gitu. Betul lah. Jangan antipati. Setelah jadi baru kita komen, oh itu tak gentle namanya. Betul lah. Milih tidak, komen lepas itu gagah. Ditanya oleh penanya tuh, bapak ikut milih? Oh mohon maaf, itu rahasia katanya. Tak ada buktinya di sini. Ya, kita harus nih. Ini kan kaji politik nih. Cerita raja, pemimpin, betul? Itu cerita politik kita. Cuman jangan kejam politik itu, betul lah? Jangan kejam, jangan halalkan darah orang, jangan halalkan kehormatan orang. Oh, itu yang tak suka Islam. Gentle, kita kan punya aturan. Di atas aturan itulah kita. Wah, itu yang syirar itu Pak, yang jelek, yang jelek itu. Apa Pak ya? Main tangkap aja ya. Tapi kita kan tidak. Yang ditangkap tuh yang masalah deh, betul lah. Kalau yang tak ada masalah kan dibiarkan aja, betul lah. Nah, dibiarkan aja. Ada nih cerita dia sedikit Pak ya, Pak Ketua. Bapak pernah dengar khalifah namanya Harun ar-Rasyid, mau bilang khalifah, mau bilang raja, terserah ya. Karena setelah 5 khalifah itu ulama ada yang nyebut raja, ada yang nyebut khalifah kan. Kalau yang 5 itu kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan tuh, itu kan al-khulafa ar-rasyidun ya. Lepas itu kan jadi dinasti, turun temurun. Kayak Raja Saudi kan ada putra mahkota gitu kan. Habis bapaknya ke anaknya, ke cucunya gitu, atau orang yang disayangi dia kan. Begitu pun Abbasiyah, Fatimiyah kan gitu juga. Betul lah, bukan kriteria ilmu, bukan kriteria ilmu, hafal 30 juz bukan. Turun temurun khalifah dari mulai Umayyah tuh. Ini harus tahu kita. Betul ya? Harus tahu kita. Jadi Harun Rasyid ini kan salah seorang khalifah yang dinyatakan memiliki keadilan, Pak. Ya, ada datang ustadz lah, mungkin ustadz gitu datang. Karena dia melihat raja ini punya titah nih agak kurang srek gitu, bertentangan dengan ilmu yang dia tahu, banyak kezoliman yang dia lihat. Khalifah katanya, saya datang nih sengaja mau menasihati awak, gitu kan? Tapi mohon maaf, awak jangan marah ya, saya nak cakap kasar nih katanya, karena awak dah dolim. Apa kata jawab Harun Rasyid? Uskut ya jahil, diam kau, kata bodoh. Dibilang bodoh ustaz tuh. Awak dengar ya, kata dia.
Allah tuh dah ngutus orang yang lebih baik daripada engkau kepada orang yang lebih buruk daripada aku. Aku nih seburuk-buruknya orang tetap syahadat Tuhanku Allah, kata. Tapi apa yang Allah bilangkan dengan utusannya itu, fakula lahu qaulal layyina, kau ucapkan dengan Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut. Coba ini ingin nyambung apa yang Bapak bilang tadi, ditangkap tuh karena masalah, Pak. Masalahnya tuh mungkin Pak, cakap nih tak disaring, betul lah. Ada yang lebih santun, dia malah milih yang kasar, betul lah. Harusnya dibilang orang, dibilang codot, betul lah. Harusnya bilang nama manusia, dibilangnya nama binatang. Fir'aun aja tadi izinkan oleh Nabi Musa dibilang binatang, betul lah. Makanya ditangkap, Bapak tak sopan, masuk dulu penjara ya bentar ya. Mungkin gitu, Pak. Betul. Gitu, Pak ya. Ya. Uskut anta ya jahil, kata Harun Rasul. Kenapa? Karena cakapmu tuh udah salah. Masa aku tak seburuk Fir'aun awak katain kasar, kan? Fir'aun aja oleh Allah diminta Nabi Musa dakwahnya tuh baik-baik. Gitu Pak ya. Saya syahadat loh kalau awak, katanya Ustaz. Gitu. Kan Ustaz yang datang tuh Pak, bukan cece. Habis Pak ya. Ini. Jadi baru syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Mohon maaf ya Pak kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.